Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Kali ini tentang bagaimana cara kita bisa prediksi sebuah perubahan tren. Ya, prediksi sebuah perubahan tren. Oke, Anda lihat di grafik ini adalah Garuda ya. Harga terakhir adalah di 200. Pertanyaan ini bisa muncul dari yang saya rasa udah smart lah ya, atau minimal dia pernah ngalamin yang namanya beli yang dikira udah murah di sini, dikiranya udah lembah nih, ternyata masih bisa turun, ya kan? Ibaratnya udah pernah ngalamin lah, sok-sokan menjadi orang yang beli di harga yang dikira murah, ternyata masih bisa turun. Jadi dia udah kapok dengan jalan sesat itu, maka dia berpikir lebih smart. Oke, nggak apa-apa saya beli tidak di lembahnya, tidak di harga yang saya kira lembah, tapi minimal saya bisa beli di area yang mana sudah confirm bahwa trennya itu berubah dari downtrend menjadi uptrend. Ya. Nah, di sini saya akan sharingkan contohnya ya. Jadi ibaratnya caranya secara praktek bagaimana kita bisa memprediksi sebuah perubahan tren. Ya, oke. Di sini yang saya pakai adalah skala logaritmik ya. Jadi saya tidak menggunakan skala linear, tapi saya menggunakan skala logaritmik chartnya. Kemudian ciri-ciri apa yang harus ada dari sebuah perubahan tren, ya kan? Jadi yang harus ada pertama itu adalah higher high, ya, higher high dari swing high. Swing high itu apa sih Pak? Swing high itu ibaratnya kalau candlestick ini misalnya candle naik, ya terserah bentuknya seperti apa, naik, ya, naik, kemudian turun, turun. Ini disebut swing high. Ya, ini swing high. Kebalikannya kalau turun, 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 kemudian yang rebound, rebound. Nah, yang paling low itu adalah swing low. Ya, oke. Sekarang kita fokus mencari swing high karena kita mau mencari trend reversal dari downtrend menuju uptrend. Oke, kita mencari higher high dari swing high. Apakah sudah ada? Ini swing high, kemudian ini swing high. Ya, ini lower high. Jadi yang warna kuning ini, yang saya kasih warna kuning, itu adalah lower high. Jadi swing high yang lebih rendah daripada swing high sebelumnya. Jadi ini lower high. Jadi belum terkonfirmasi. Yang kita cari adalah higher high. Nah, oke, terjadi kenaikan harga dari 200 mencapai 250 lah ya. Jangan buru-buru, santai saja. Tidak perlu buru-buru. Yang kita harus cari itu adalah higher high-nya terlebih dahulu, ada apa enggak, dan juga adanya higher low. Oke, higher low. Nah, setelah naik, harga turun. Dia retest nih, ibaratnya retest kembali, pullback, ya kan? Pullbacknya pun tujuannya adalah untuk ngetes, kalau saya bilang, apakah area-area sebelum kenaikan harga itu bisa menjadi sebuah support atau tidak. Dia tes, ya. Nah, pada saat melakukan tes ini, kita sebaiknya mencari apakah ada higher low atau tidak. Nah, ini low. Ya, oke. Saya kasih warna kuning dulu. Ini low. Yang berikutnya ini, kebesaran areanya saya kecilin. Nah, saya kasih area warna biru. Oke, ini adalah higher low. Karena low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low yang warna biru sini lebih tinggi daripada low yang warna kuning. Jadi, kita sudah ketemu higher low. Ya, kita sudah ketemu higher low. Yang kita belum ketemu adalah higher high. Ya. Jika ini sebagai patokan high, maka kita mencari higher high, jadi high yang lebih tinggi. Sementara ini kita belum menemukan higher high, yang kita masih temukan adalah lower high. Ya, ini low, lebih rendah daripada high sebelumnya, ini juga masih lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi belum ketemu
higher high ya. Ini swing high juga. Saya kasih warna kuning sebagai acuan. Jadi apabila ada harga mampu melewati berapa ini? Tertingginya 240 ya. Jika ada harga yang mampu melewati 240 nih sekarang nih berikutnya, maka itu terkonfirmasi adanya higher high. Ya. Jadi kita sudah menemukan higher low. Kemudian higher low ini penting karena setelah harga naik kencang dari 200 ke 250, kemudian harga turun. Tujuannya untuk tes apakah area sebelumnya ini bisa menjadi area support yang baik atau tidak. Kemudian harga mencoba bergerak naik dan melakukan tes sekali lagi. Namun pada saat tes ini dia tidak membuat lower low, melainkan higher low ya. Jadi dengan adanya higher low ini dia sudah memberikan indikasi bahwa ini adalah area yang cukup kuat. Dan kami sebenarnya sudah kecil kemungkinan untuk mau turun ke bawah karena kami sudah tes 2 kali area ini kelihatannya bagus. Seperti itu informasi yang ingin disampaikan. Jadi kita tinggal menunggu apakah adanya higher high atau tidak ya. Kita tinggal tunggu. Ini sudah ada higher high ya. Nah, jadi sudah ada higher high di sini. Saya kasih area warna biru. Oke. Jadi ketemulah sudah yang namanya acuan di mana kita mendapatkan higher low ya. Higher low. Dan ini yang berikutnya kita juga menemukan higher high ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ini maka kita butuh satu konfirmasi terakhir, yaitu patahnya trendline downtrend. Patahnya trendline downtrend. Jadi kalau kita lihat dari sini kurang lebih sekitar hampir 2 tahun lah ya ke belakang, kita jika menggambarkan sebuah resisten dalam bentuk trendline, itu jatuhnya seperti ini. Acuannya adalah yang ini, ya. Kemudian titik berikutnya ini ya. Setelah garisnya dipanjangkan maka dapatnya sampai di sini 260-an. Jadi kita menunggu. Ini sebenarnya sudah menginformasikan bahwa tren itu mau berubah. Hanya saja kita perlu menanti apakah adanya sebuah breakout dari resisten trendline ya. Kalau itu terjadi maka validlah sudah terjadi perubahan arah. Nah, seperti ini. Ya, breakout ya. Valid ya. Makanya besoknya masih naik lagi dengan kencang ya Garuda. Setelah breakout 1 hari sebelumnya dengan naik 10%, besoknya masih naik lagi sebesar 11%. Ya, jadi di sini kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa tren telah berubah dari downtrend menjadi uptrend. Ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalau Anda masih berpola pikir sebagai newbie yang mana, aduh ya ampun, tahu gitu kita beli di 200 ya. Nah, itu kembali lagi ke contoh awal tadi, berarti Anda masuk lagi ke dalam area setan itu tadi, ya. Dimana Anda berpikir area yang ini udah murah, ternyata Anda beli masih bisa turun. Ya, turunnya jauh, dalam. Ya, kita tidak mau mengulang area situ lagi. Yang ada adalah harga sudah kuat sekarang. Ini harga udah menjadi harga yang kuat. Kita tinggal mencari, kalau belum dapat barang, apa yang kita cari? Sabar, kita mencari pullback. Ya, nah seperti ini. Jadi nggak ada ceritanya naik itu akan naik terus gitu, nggak ada ya. Naik itu ibaratnya juga ada seperti gelombang laut lah ya. Ada gelombang besar, ada gelombang yang kecil. Nah, ini gelombang yang besar sudah terjadi. Nah, nanti dia akan muncul gelombang-gelombang kecil ya. Disitulah tugas Anda untuk mencari area-area yang Anda rasa nyaman untuk Anda bisa beli. Jadi jangan ada anggapan juga bahwa oh ini sudah, aduh saya nggak punya barang dan ini udah tinggi nih rasanya. Jadi ya sudahlah saya nggak mau beli deh. Salah ya. Ini belum mahal, ini belum tinggi ya. Yang harus ada di pikiran Anda adalah harga dalam kondisi kuat. Nah, Anda bisa lihat harga masih naik. Ya. Jadi seperti itulah cara memprediksi perubahan tren ya, dimana membutuhkan 3 syarat, yaitu adanya higher low, kemudian higher high,
Lalu yang terakhir adalah breakout dari resisten trendline downtrendnya. Ya, trendline downtrend itu di breakout. Itulah 3 ciri-ciri itulah yang menyatakan bahwa terjadinya trend reversal dari downtrend menjadi uptrend. Oke, seperti biasa, jika Anda suka dengan video ini dan Anda merasakan ada manfaat yang Anda bisa dapatkan, silakan like. Tapi kalau Anda merasa tidak suka dengan video ini, silakan dislike. Thank you for watching this video.